Baik kawan-kawan, kali ini saya akan membahas mengenai BBTN, Bank Tabungan Negara. Saya akan membahasnya dari segi analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk analisa fundamental, saya akan menggunakan presentasi dari Analyst Meeting, dan presentasi ini bisa di-download di websitenya btn.co.id. Jadi BTN ini adalah salah satu bank dengan klasifikasi buku bank umum kelompok usaha buku 3. Jadi modal intinya antara 5 triliun sampai 30 triliun. Dan saat ini modal intinya BBTN ada di 24,53 triliun. Dan sebelum membahas mengenai fundamental perusahaan sendiri, umumnya kita bahasnya mengenai makroekonomi dulu. Jadi makro di sini kita lihat yang di grafik di sini ada 3 macam: inflasi, LPS, tingkat penjaminan lembaga penjamin simpanan, dan ini 7-day reverse repo rate atau BI rate ya, karena BI rate sekarang menggunakan 7-day reverse repo rate. Dan kita lihat di sini 7-day reverse repo rate-nya stabil, tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Lembaga penjamin simpanan juga masih stabil di 7%, berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank masih dijaga. Dan kita perhatikan di sini tingkat inflasi juga terkendali walaupun kecenderungan makin turun ya ini. Dan di sini di sebelah kanan kita lihat pertumbuhan GDP mulai tahun 2016, 2017 dan 2018 masih terjaga dengan baik di atas 5%. Baru kemudian kita masuk mengenai pertumbuhan kredit BBTN. Jika diperhatikan year on year, Maret 2019 dibandingkan dengan Maret 2018, pertumbuhan kreditnya naik 19,57%. Jadi di grafik sini yang garis biru ini kita lihat di atas rata-rata industrinya, jadi masih bagus. Di sebelah kanan ini kita lihat pertumbuhan deposit nasabah BBTN. Di sini kelihatannya dia mengalami penurunan untuk bulan Maret 2019, tetapi dia secara keseluruhan masih bagus karena untuk rata-rata industrinya itu pertumbuhan simpanan nasabah sekitar 6%-an ya, 6,4-6,5%, dan BBTN masih 10,98%, jauh di atas 6%. Kemudian analis membahas mengenai properti atau perumahan, karena banyak kredit yang disalurkan oleh BBTN adalah fokusnya ke perumahan. Kita lihat di sini harga properti masih naik ya, dan kecenderungannya pasarnya penjualannya masih turun walaupun ada perbaikan, tetapi masih lesu pemasaran dari properti. Ini adalah target 1 juta perumahan, dan saat ini BBTN sudah meluncurkan kredit perumahan 207.317. Dan ini beberapa key point fundamental yang kita perhatikan di sini. Yang tadi saya sebutkan di sini, pertumbuhan kreditnya bagus di atas rata-rata industri 19,57%. Kemudian di sini deposito dari nasabah atau simpanan dari nasabah naik 10%. Kemudian LCR-nya atau rasio kecukupan likuiditasnya masih bagus, 144,63%. Jadi kalau di atas 120% itu LCR-nya bagus. Kemudian net profit-nya dia naik 5,67% year on year, jadi cukup bagus ya. NPL, jadi NPL itu adalah non performing loan, rasio kredit macet,
Dia kalau di bawah 3 untuk kelas PPTN cukup bagus karena dia yang terakhir 2,92% NPL-nya. Jadi terjaga dengan baik. Kemudian di sini CAR-nya juga terjaga dengan baik. Jadi masih bagus. Rasio kecukupan modalnya di atas 15% untuk kelas PPTN masih bagus. Kemudian di sini kita lihat financial highlight-nya. Jadi yang perlu dilihat di sini equity atau kekayaan bersih dari pemegang sahamnya. Di sini kita lihat pertumbuhannya masih bagus, year on year-nya 12,97%. Dan yang lain-lainnya seperti NPL yang tadi sudah dibahas 2,92%, masih bagus di bawah 3%. Yang perlu diperhatikan ini adalah LDR-nya. Jadi kenapa kok Bank BBTN susah untuk naiknya dibandingkan BBRI, BBCA, dan Bank Mandiri dan Bank BNI? Karena dia LDR-nya tinggi, di atas 100%. Yaitu yang terakhir malah naik 112,19%. Jadi LDR itu adalah volume kredit yang dikucurkan dibandingkan dengan volume pendanaan atau dana nasabah. Jadi dia tidak seimbang. Jadi volume kreditnya jauh lebih besar daripada simpanan dana nasabah. Tetapi masih cukup bagus kita toleransi karena rasio kecukupan likuiditasnya di atas 120%. Yaitu yang terakhir 144,63%. Kemudian kita lihat lompat berikutnya ke hal pentingnya, ke halaman 26. Kita lihat di sini. Di sini interest income itu artinya pendapatan bunga. Pendapatan bunganya masih naik ya, 21,69%. Dan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah net profitnya. Jadi laba bersihnya juga naik walaupun tipis, 5,67%, masih bagus. Ya, kita lihat di sini ada perbaikan net profit year on year masih bagus, naiknya sekitar 5,67%. Ya, kurang lebih sekian untuk analisa BBTN dari segi fundamentalnya. Baik, kali ini kita akan bahas BBTN dari segi analisa teknikalnya, dan saya akan menggunakan tools dari investing.com. Jadi ini free, bisa diakses siapa saja, dan saya menyarankan aksesnya lewat browser. Untuk lebih enaknya pakai komputer ya, baik itu PC maupun laptop. Jadi kita ke investing.com, kemudian kita inputkan BBTN, dan ini grafik daily-nya untuk saham BBTN. Kita lihat di sini harga puncaknya sebelumnya yang terakhir sekitar 2850 di awal Februari, dia mulai turun terus sampai yang paling bottoming dia di sekitar pertengahan Maret di level 2250, kemudian dia naik ke 2530. Nah, di sini dia terbentur resistance karena ini adalah area konsolidasi sebelumnya, dan sini adalah area support sebelumnya juga. Jadi di sini dia terbentur dengan resistennya. Jadi kalau kita tarik garis resistennya, saya pakai horizontal line, kemudian saya pakai magnet supaya dipaskan di level yang high-nya yang ini 2530. Nah, di sini kita lihat dia gagal untuk naik lagi ke atas 2530, malah dia terkoreksi kembali hampir mendekati dengan
swing low sebelumnya. Jadi ini adalah swing low sebelumnya. Ya, kita lihat dia terkoreksi sekitar level 2300-an. Kemudian dia berhasil naik kembali, dan di sini kita lihat ada pola tali grafik yaitu double bottom. Jadi berbentuk seperti W begini. Nah, di sini kita lihat dia berhasil breakout naik ke atas. Jadi breakout ke atas dari neckline-nya pola double bottom ini. Jadi ini bagus naik ke atas. Kemudian dia ini yang sebelumnya karena euforia dari pemilu, hasil pemilu maksud saya, dia naik, kemudian dia terkoreksi kembali, dan yang terakhir hari ini tanggal 23 April ketika video ini dibuat, dia ada peluang untuk rebound dan akan melanjutkan kenaikannya. Jadi rekomendasi saya untuk BPTN boleh buy dengan catatan kalau dia turun di bawah garis resisten yang ini sebelumnya. Jadi sekarang ini akan berubah fungsi menjadi garis supportnya 2530. Kalau turun di bawahnya itu berarti kita harus cut loss atau jual dulu ya. Nah, ini masih peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi dia kalau berhasil naik lagi ke atas 2700, dia akan naik ke target price berikutnya, yaitu di area resisten sini. Jadi sekitar 2800-an. Ya kan? 2800 di area sekitar sini 2800. Nah, kita lihat di sini ini adalah area resisten berikutnya yang dapat kita jadikan acuan sebagai target price-nya. Dan jika berhasil naik lagi ke atas 2800 dan bertahan di atasnya, nah kita lihat target price-nya dia ada di terdekat lagi ada di 2900 ya. Jadi ini kurang lebih area target price berikutnya 2800 2900. Kemudian masih peluang untuk naik lagi sampai target 3200. Jadi peluang kenaikannya menurut saya masih bagus. Nah, ini kita lihat di sini area resistennya yang terakhir sebelum dia turun terus ke area 2100-an. Nah, itu adalah target support dan resistennya dari BPTN. Jadi saya ulang, rekomendasi saya boleh buy dengan catatan kalau turun di atas, kalau turun di bawah 2530, nah itu kita jual dulu atau cut loss ya. Nah, kemudian kita hold sampai dia berhasil mencapai target terdekat dari resistennya yaitu 2800. Dan di 2800 ini jika dia masih mampu naik, maka dia ada resisten kecil di sini 2900. Dan saya percaya masih ada peluang untuk BPTN jika di semester pertama hasilnya bagus, maka dia untuk kuartal 3 dan seterusnya masih ada peluang untuk naik ke level 3000. Ya, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan analisa BPTN, dan jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah ini mengenai video yang saya buat, dan juga yang penting jangan lupa untuk subscribe dan kasih tahu kepada teman-teman atau keluarga mengenai channel Saham Profit.